Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang santun dan menghargai teman. Kemarin kita telah mempelajari tentang beriman kepada Rasul Allah. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 3, yaitu santun dan menghargai teman. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk tema pada hari ini adalah Aku Anak Solih. Subtemanya santun dan menghargai teman. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata santun ataupun menghargai teman. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari bersama-sama. Apa itu santun? Santun artinya halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Sikap santun tidak hanya kita lakukan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, akan tetapi kepada orang yang sebaya dengan kita, ataupun orang yang lebih muda dari kita, kita pun juga harus bersikap santun. Kemudian menghargai teman. Menghargai teman adalah menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Artinya kita tidak meremehkan orang lain. Orang yang tidak menghargai orang lain berarti dia meremehkan orang lain, yaitu tidak menghormati, tidak mengindahkan, dan tidak menganggap penting terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang, Maha Pemaaf, dan Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Buktinya bahwa Allah Maha Penyayang adalah Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, petunjuk melalui perantara para nabi dan rasul, yaitu menuju jalan yang benar, menuju jalan keselamatan, menuju jalan yang akan selamat di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Ini adalah Al-Quran surat Al-Hadid ayat 9. Adapun artinya, dialah yang maha menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk agar kita semua menuju jalan yang terang benderang. Berikutnya adalah contoh sikap santun dan menghargai teman. Apa saja contoh sikap santun dan menghargai teman? Simak contoh berikut ini. Yang pertama adalah mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis. Apabila kita bertemu dengan teman, apabila kita bertemu dengan guru, maka kita mengucapkan salam.
Kemudian kita bermuka manis, menunjukkan bahwa kita sedang bahagia. Karena Rasulullah pernah bersabda, tabassamuka ila wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu sesama muslim adalah sedekah. Jadi enak, kita mau sedekah cukup tersenyum saja sudah sedekah. Karena dengan tersenyum itu akan membahagiakan bagi orang yang melihat kita. Ya, berbeda dengan kalau kita bermuka masam, bermuka marah, maka orang yang melihat kita akan merasa takut. Nah, ini tidak termasuk dari sikap santun. Berikutnya contoh yang kedua yaitu berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, serta sabar saat teman berbicara. Hindari kata-kata keras, kotor yang dapat menyakiti orang lain. Dalam berbicara kita harus menjaga pembicaraan kita. Artinya kita tidak boleh sembarangan. Karena berbicara yang jelek, berbicara yang sembarangan akan mencelakakan diri kita sendiri. Maka dari itu, apabila kita mau berbicara, haruslah kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah nanti kata-kata kita ini menyakiti orang lain? Apakah kata-kata kita ini nanti bisa menjadikan orang tersinggung? Ataukah kata-kata kita ini nanti bisa menjadikan orang lain marah? Nah, maka kita harus berpikir akibatnya. Karena banyak sekali orang yang celaka disebabkan karena omongannya atau karena pembicaraannya. Contoh sikap santun yang ketiga yaitu peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong. Apabila ada teman yang sakit, maka kita jenguk. Itu adalah peduli. Kemudian apabila ada teman yang dalam kesusahan, yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Nah, itu suka menolong. Karena sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan. Yang keempat yaitu berteman tanpa pilih kasih. Dalam berteman kita tidak boleh memilih-milih teman. Jadi semuanya harus kita jadikan teman, walaupun kaya, walaupun yang miskin, semuanya tetap adalah teman kita. Walaupun yang tampan, walaupun yang ganteng, walaupun yang cantik, ataupun yang kurang cantik, yang kurang tampan, semuanya adalah teman kita. Maka tidak boleh pilih-pilih. Ya, semuanya adalah teman kita. Contoh yang kelima yaitu tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Karena mencela itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Mencela adalah perbuatan dosa. Karena dengan mencela orang lain sama artinya kita melukai hati orang lain. Ini termasuk dari perbuatan fasik, perbuatan yang tercela. Kemudian yang keenam yaitu rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Artinya, apapun hasil kerja teman kita, apapun hasil pekerjaannya teman kamu, maka harus kita terima dengan rendah hati. Harus kita terima dengan lapang dada karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas. Apapun hasilnya harus kita terima dengan rendah hati walaupun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketujuh yaitu mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Apabila kita telah dibantu oleh teman, dibantu oleh seseorang, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Karena ucapan terima kasih ini merupakan suatu penghargaan kepada orang yang telah memberikan bantuan kepada kita.
Yang kedelapan yaitu meminta maaf kepada temanmu apabila kita bersalah, menyinggung perasaan, dan sebagainya. Apabila kita melakukan kesalahan, maka jangan malu untuk meminta maaf, ya. Karena minta maaf itu adalah mengakui kesalahan, agar orang yang kita salahi tersebut bisa memaafkan kita. Contoh yang kesembilan yaitu tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, dan berdusta. Karena semua itu adalah perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik. Mengambil hak orang lain adalah dosa. Yang ke-10 memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian kepada orang lain. Apabila teman kita berprestasi, maka kita berikan ucapan selamat. Berikutnya manfaat sikap santun dan menghargai. Yang pertama memiliki banyak teman. Yang kedua kita akan disantuni dan dihargai teman. Yang ketiga mencegah terjadinya perbuatan kekerasan. Jadi dengan santun ini akan mencegah perbuatan kekerasan. Dan yang keempat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita bersifat santun, bersikap santun, dan menghargai teman, maka kita akan memperoleh 4 manfaat tersebut, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak bersikap santun, ya pastinya akan banyak masalah yang akan kita hadapi. Nah, kemudian pertanyaannya, sekarang diskusi kelompok. Yang pertama adalah jelaskan pengertian santun. Yang kedua, jelaskan pengertian menghargai teman. Yang ketiga, jelaskan kandungan surat Al-Hadid ayat 9. Yang keempat, sebutkan 3 contoh santun dan menghargai teman. Yang kelima, sebutkan 3 keuntungan santun dan menghargai teman. Ya, tulis di buku kalian dalam bentuk rangkuman yang isinya 5 poin tersebut. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.